Pernahkah Anda membayangkan bahwa di atas meja makan Anda tersembunyi ancaman mengerikan yang menyamar sebagai simbol kesehatan? Bayangkan sebuah pembunuh berbahaya yang mengenakan topeng kebaikan, berupa buah-buahan yang selama ini Anda percayai sebagai makanan sehat. Apakah Anda akan mempercayainya jika buah yang Anda anggap sebagai sekutu ternyata adalah pengkhianat? Sulit dipercaya, bukan? Bahkan, Anda mungkin merasa dikhianati hingga ke lubuk hati. Setelah puluhan tahun berdedikasi untuk keluarga, bekerja keras demi orang-orang tersayang, kini saat Anda ingin fokus menjaga kesehatan tubuh, tiba-tiba informasi membingungkan datang bertubi-tubi. Kemarin, seorang pakar di televisi mengatakan satu makanan baik untuk tubuh, tapi hari ini pakar lain mengklaim sebaliknya. Media massa memperkeruh keadaan, satu stasiun menyebut suatu makanan sebagai obat mujarab, sementara koran lain menyebutnya racun mematikan. Dalam banjir informasi yang saling bertentangan ini, kita tersesat, tak tahu mana yang harus dipercaya. Kita hanya mengandalkan keyakinan samar bahwa ini pasti baik untuk tubuh saat memasukkan makanan ke mulut. Namun, keyakinan itu seringkali membawa konsekuensi yang sangat berat. Banyak orang yang hidup disiplin, menjauhi alkohol dan rokok, serta menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab, justru mendapati tubuh mereka hancur. Mereka menyalahkan diri sendiri, bertanya, apa yang salah dengan saya? Apa yang saya lakukan hingga tubuh saya seperti ini? Padahal, kerusakan itu terjadi tanpa mereka sadari, perlahan namun pasti. Melihat air mata kepedihan dari mereka yang menderita akibat pilihan makanan yang salah, saya menemukan satu kebenaran pahit. Banyak tragedi kesehatan bermula dari buah-buahan yang tampak ramah dan menyehatkan. Lalu, pertanyaan besar muncul, apa yang seharusnya kita makan? Bagaimana cara mengonsumsinya? Berapa banyak yang aman? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini tak pernah dijelaskan secara tuntas, saya, dengan pengalaman 40 tahun sebagai dokter dan peneliti, berdiri di sini untuk memberikan pencerahan. Salam sejahtera, saya Siti Nurhalia, dokter spesialis kesehatan lansia yang telah mendedikasikan 40 tahun hidup saya untuk mempelajari pola makan sehat bagi mereka yang memasuki usia senja. Kini, di usia genep 3 tahun, saya ingin berbagi pengetahuan yang telah saya kumpulkan dari penelitian mendalam dan pengalaman klinis. Hari ini, saya akan mengungkapkan cara membedakan musuh berbahaya yang bersemayam di meja makan Anda dari sekutu sejati yang akan melindungi tubuh Anda. Saya akan membeberkan 3 jenis buah beracun yang harus segera Anda buang ke tempat sampah, serta 4 buah ajaib yang wajib Anda konsumsi setiap hari untuk menghidupkan kembali tubuh yang mulai melemah. Khususnya, buah keempat yang akan saya ungkap adalah senjata rahasia yang selama ini hanya saya ketahui, sebuah rahasia yang telah terbukti menyelamatkan banyak nyawa. Jika Anda melewatkan informasi ini, Anda mungkin akan menyesal seumur hidup, karena momen ini akan menentukan apakah sisa hidup Anda akan dipenuhi penderitaan akibat penyakit atau kebahagiaan dengan tubuh yang sehat. Dengarkan dengan saksama hingga akhir, karena saya akan memandu Anda langkah demi langkah. Mari kita mulai. Musuh pertama yang menyamar sebagai simbol kesehatan adalah pisang, buah yang begitu populer di Indonesia. Ketika saya menyebutkan ini, banyak dari Anda mungkin akan mempertanyakan, dokter, apa yang lebih baik dari pisang? Bukankah pisang adalah sumber energi yang luar biasa dan membantu melancarkan pencernaan? Bagaimana bisa buah ini buruk? Itulah inti masalahnya. Manat pisang yang selama ini kita yakini ternyata bisa berbalik menjadi ancaman serius, terutama bagi mereka yang berusia di atas genep 0 tahun. Mari saya jelaskan secara rinci agar mudah dipahami. Daging pisang yang lembut, manis, dan mudah dikunyah sebenarnya adalah gula terkonsentrasi dalam bentuk alami. Di usia lanjut, kemampuan tubuh untuk mengatur kadar gula darah menurun drastis. Satu pisang saja bisa menyebabkan lonjakan gula darah yang ekstrem, seperti membunyikan alarm kebakaran di dalam tubuh. Lonjakan ini menciptakan stres luar biasa pada sistem metabolisme, meningkatkan risiko diabetes dan kerusakan organ. Namun, ancaman pisang tidak berhenti di situ. Yang lebih menakutkan adalah kandungan kaliumnya, yang sering dianggap sebagai pahlawan saat kita masih muda karena membantu mengeluarkan natrium dari tubuh. Namun, bagi lansia, fungsi ginjal menurun sekitar hiji setiap tahun. Kalium berlebih yang tidak bisa diproses oleh ginjal menumpuk di darah, menjadi bom waktu yang dapat memicu aritmia, detak jantung yang tidak teratur dan berpotensi mematikan.
Risiko ini meningkat berkali-kali lipat bagi mereka yang mengonsumsi obat tekanan darah, karena interaksi kalium dengan obat-obatan tertentu bisa memperburuk kondisi jantung. Saya teringat kisah Pak Budi Santoso, seorang petani berusia genep 8 tahun dari pedalaman Jawa Tengah. Selama puluhan tahun, ia memiliki kebiasaan makan 2 pisang setiap pagi sebagai camilan sebelum ke ladang. Ia yakin itu adalah pilihan sehat untuk menjaga stamina. Namun, suatu hari, ia tiba-tiba merasa sesak napas dan pingsan di tengah ladang padi. Setelah dibawa ke rumah sakit, hasil pemeriksaan menunjukkan ia menderita hiperkalemia parah, kondisi di mana kadar kalium dalam darah terlalu tinggi, yang menyebabkan gagal ginjal. Di ranjang rumah sakit, dengan suara penuh kepedihan, ia berkata, "Dokter, selama ini saya makan pisang demi kesehatan, tapi justru itu yang hampir membunuh saya. Saya hanya ingin hidup sehat agar tidak menjadi beban bagi anak-anak saya." Beruntung, setelah menjalani perawatan intensi dan menghentikan konsumsi pisang sepenuhnya, fungsi jantungnya perlahan pulih. Saya berharap Anda tidak perlu mengalami penderitaan serupa hanya karena ketidaktahuan. Buah kedua yang harus Anda hindari adalah anggur. Buah yang begitu menggoda dengan rasa manis asamnya yang khas. Anggur adalah camilan yang sulit dihentikan. Sekali Anda mulai, tangan Anda seolah tak bisa berhenti mengambil butir demi butir. Namun, setiap butir kecil itu seperti peluru kecil yang menyerang pembuluh darah Anda. Gula dalam anggur diserap dengan sangat cepat oleh tubuh, menyebabkan lonjakan gula darah yang berbahaya. Lebih dari itu, anggur menghasilkan asam urat dalam jumlah besar di dalam tubuh. Asam urat ini menumpuk di sendi, menyebabkan nyeri luar biasa yang terasa seperti ditusuk jarum atau dibakar, gejala penyakit asam urat atau GOUT. Banyak yang mengira asam urat hanya disebabkan oleh konsumsi daging merah atau alkohol, tapi anggur adalah penutup sejati yang sering terlewatkan. Saya teringat kisah Pak Agus Setiawan, seorang nelayan berusia genep 7 tahun dari pantai selatan Jawa. Ia menderita serangan asam urat yang begitu parah hingga tak bisa melaut selama berbulan-bulan. Jari kakinya membengkak, dan rasa sakitnya begitu hebat hingga ia tak bisa berjalan. Ia berkata kepada saya, "Dokter, saya jarang makan daging, dan alkohol sama sekali tidak saya sentuh. Hidup saya hanya untuk laut dan keluarga." Setelah ditelusuri, ternyata setiap malam ia memakan seikat anggur untuk menenangkan diri setelah seharian bekerja. Ketika saya menjelaskan bahwa anggur bisa menjadi penyebab asam uratnya, ia awalnya tak percaya. Namun, setelah 2 bulan menghentikan konsumsi anggur, nyeri asam uratnya menghilang seperti keajaiban. Kini, ia bisa tersenyum dan berkata, "1 tandan anggur hampir menghancurkan hidup saya dan memutus mata pencaharian keluarga saya." Ia kini berhati-hati, terutama dengan kismis, yang merupakan anggur kering dengan gula terkonsentrasi, jauh lebih berbahaya bagi tubuh. Jadi, waspadalah terhadap anggur, terutama dalam bentuk kismis, yang sering dianggap camilan sehat. Buah ketiga yang harus Anda singkirkan dari meja makan adalah semangka, musuh tersembunyi di musim panas. Semangka terasa begitu menyegarkan dengan teksturnya yang berair dan manis, membuat kita berpikir tak ada camilan yang lebih baik di hari yang panas. Namun, di balik kesegaran itu, semangka mengandung fruktosa, jenis gula yang berperilaku sangat licik di dalam tubuh. Berbeda dengan glukosa dari nasi atau roti, yang digunakan oleh seluruh sel tubuh sebagai energi, fruktosa langsung menuju hati, membebani organ ini dan mengganggu fungsi detoksikasi alaminya. Kelebihan fruktosa juga merusak sinyal kenyang di otak, membuat kita terus merasa lapar meski sudah makan banyak. Akibatnya, semangka atau jus buah yang kaya fruktosa bisa memicu makan berlebih, meningkatkan risiko obesitas dan gangguan metabolisme. Saya pernah menangani Ibu Ani Lestari, genep 2 tahun, yang dirawat di unit gawat darurat setelah memakan setengah buah semangka sendirian karena merasa sayang membuang sisa makanan keluarga. Malam itu, ia mengalami keringat dingin, muntah-muntah, dan nyaris kehilangan kesadaran. Setelah pulih, ia berkata dengan nada trauma, "Saya kira semangka hanyalah buah yang menyegarkan, tapi ternyata itu seperti senjata yang mengancam nyawa saya." Ia kini bergidik setiap melihat semangka dan berjanji untuk lebih berhati-hati. Ingatlah, kesenangan sesaat dari rasa segar atau sayang membuang makanan bisa mendatangkan penyakit serius. Setelah mengetahui 3 buah beracun yang harus dihindari, kini saatnya kita beralih ke 4 buah ajaib yang akan mengembalikan vitalitas sel-sel tubuh Anda ke masa muda. Buah pertama adalah alpukat, layanan pembersih premium untuk pembuluh darah Anda.
Banyak orang di Indonesia mengira alpukat adalah sayuran karena sering disajikan dalam hidangan gurih seperti jus alpukat atau campuran es. Namun, alpukat adalah buah sejati, dan saya percaya ini adalah anugerah Tuhan untuk kesehatan kita. Berbeda dengan buah lain yang kaya gula, alpukat hampir tidak mengandung gula, melainkan penuh dengan lemak baik, lemak tak jenuh tunggal, yang bekerja seperti cairan pembersih untuk melarutkan kotoran lemak jahat di pembuluh darah. Bayangkan alpukat sebagai pembersih saluran yang tersumbat, membuat darah Anda mengalir lebih lancar dan pembuluh darah yang kaku menjadi lentur kembali. Indeks glikemik alpukat mendekati 0, menjadikannya satu-satunya buah yang aman dikonsumsi oleh penderita diabetes tanpa khawatir lonjakan gula darah. Saya teringat kisah Pak Joko Susilo, seorang pensiunan guru berusia genep 5 tahun dari Yogyakarta. Ia datang dengan keluhan tekanan darah tinggi dan kolesterol yang tak kunjung terkendali meski sudah minum obat selama bertahun-tahun. Ia merasa putus asa karena merasa telah melakukan segalanya dengan benar. Saya menyarankan satu perubahan sederhana, tambahkan setengah alpukat ke dalam salad paginya, tanpa mengubah pola makan lainnya. 3 bulan kemudian, ia kembali ke klinik dengan wajah penuh semangat. Tekanan darahnya stabil, dokter mengurangi dosis obatnya hingga setengah, dan kadar kolesterol jahatnya turun hingga 3,0i, membuat dokter spesialis jantungnya tercengang. Dengan penuh haru, Pak Joko memegang tangan saya dan berkata, "Dokter, setengah alpukat setiap hari ternyata lebih ampuh dari obat-obatan yang saya minum selama puluhan tahun. Ini seperti keajaiban." Alpukat adalah bukti bahwa makanan sederhana bisa menjadi obat luar biasa. Buah obat kedua adalah blueberry, yang saya sebut sebagai berlian ungu untuk otak Anda. Seiring bertambahnya usia, banyak dari kita mulai merasakan penurunan daya ingat, lupa di mana meletakkan kunci, kesulitan mengingat nama, atau merasa pikiran tiba-tiba kosong. Ini sering membuat kita cemas, takut akan demensia atau penyakit otak lainnya. Blueberry mengandung antosianin, senyawa alami yang melindungi sel-sel otak dari penuaan, memperkuat koneksi antar saraf, dan mencegah penurunan memori serta risiko demensia. Ibu Sari Wulandari, 7 hiji tahun, seorang pensiunan dari Jakarta, adalah contoh nyata. Beberapa tahun lalu, ia mulai mengalami kabut otak, kondisi di mana pikirannya terasa seperti diselimuti kabut, membuatnya sulit berkonsentrasi. Membaca buku, hobi yang ia nikmati seumur hidup, menjadi sulit, dan ia mulai menarik diri dari pergaulan karena kesulitan mengikuti percakapan. Anaknya, yang khawatir, menyarankan ia mencoba makan segenggam blueberry beku dicampur yogurt polos setiap pagi. Awalnya, Ibu Sari skeptis, tapi ia mencobanya. 6 bulan kemudian, ia kembali seperti dulu, cerdas, aktif, dan kembali bergabung dengan klub buku di komunitasnya. Ia bahkan menjadi duta blueberry, berbagi manat buah ini kepada teman-temannya. "Blueberry telah mengembalikan hidup saya," katanya dengan mata berbinar. "Saya merasa seperti berusia 50 tahun lagi." Buah ketiga yang akan menyelamatkan tubuh Anda adalah kiwi, baju irah hijau untuk sistem imun. Satu buah kiwi mengandung lebih dari 2 kali lipat kebutuhan harian vitamin C, nutrisi penting yang melatih dan mempersenjatai sel-sel imun tubuh untuk melawan virus, bakteri, dan infeksi lainnya. Pak Budi Hartono, genep 5 tahun, seorang pedagang kecil dari Surabaya, adalah bukti kekuatan kiwi. Setiap musim hujan, ia selalu terserang flu, kadang hingga berkembang menjadi pneumonia yang membuatnya harus dirawat di rumah sakit. "Setiap tahun saya seperti berlangganan sakit," katanya dengan nada lelah. Saya menyarankan ia makan 1 kiwi setiap pagi, bahkan dengan kulitnya, karena kulit kiwi kaya serat dan nutrisi tambahan. Dalam 2 tahun sejak mengikuti saran ini, ia tak pernah sekalipun terserang flu. Dengan senyum lebar, ia berkata, "1 kiwi sehari ternyata lebih ampuh dari segudang pil mahal yang pernah saya coba. Sekarang musim hujan bukan lagi ancaman bagi saya." Terakhir, harta karun tersembunyi yang saya simpan hingga akhir adalah jeruk bali, yang saya sebut sebagai pompa insulin alami. Naringenin, senyawa yang memberikan rasa pahit pada jeruk bali, membantu pankreas mengatur gula darah dengan lebih efisien, sehingga tubuh membutuhkan lebih sedikit insulin untuk menjaga kadar gula tetap stabil. Ini seperti memberikan istirahat bagi pankreas yang kelelahan, terutama bagi mereka yang berisiko diabetes. Namun, ada peringatan penting, jika Anda mengonsumsi obat tekanan darah atau kolesterol, hindari jeruk bali sepenuhnya. Senyawa dalam jeruk bali dapat berinteraksi dengan obat-obatan tertentu,
meningkatkan risiko efek samping serius seperti penurunan tekanan darah yang berbahaya. Saya pernah menangani seorang pasien yang pingsan setelah minum jus jeruk bali karena tekanan darahnya jatuh drastis akibat interaksi dengan obatnya. Untuk mereka yang tidak mengonsumsi obat-obatan tersebut, jeruk bali adalah anugerah, tapi selalu konsultasikan dengan dokter Anda terlebih dahulu. Untuk memaksimalkan manfaat buah-buah ajaib ini, saya akan membagikan 5 kiat berdasarkan 40 tahun pengalaman saya. Pertama, patuhi waktu emas konsumsi buah. Jangan jadikan buah sebagai penutup makan, melainkan konsumsi 30 menit hingga 1 jam sebelum makan. Makan buah saat perut kosong memastikan vitamin, mineral, dan antioksidan terserap sepenuhnya tanpa terganggu oleh makanan lain. Serat dalam buah juga memberikan rasa kenyang, mencegah Anda makan berlebihan. Kedua, belanja dengan cerdas. Pilih alpukat yang kulitnya mulai menghitam dan sedikit lunak di bagian tangkai, tanda kematangan sempurna. Kiwi yang baik terasa sedikit empuk merata saat ditekan, menandakan kematangan optimal. Blueberry harus keras, dengan lapisan tepung putih, blom, yang merata di permukaannya, menunjukkan kesegaran dan kualitas tinggi. Ketiga, padukan buah dengan pasangan terbaik untuk efek maksimal. Blueberry dengan yogurt polos meningkatkan penyerapan antosianin dan mendukung kesehatan usus. Alpukat dengan sayuran hijau seperti bayam atau kangkung kaya vitamin K, mendukung kesehatan tulang dan pembuluh darah. Kiwi dengan kacang-kacangan seperti almond atau kenari membantu penyerapan zat besi berkat vitamin C-nya. Keempat, hindari mengonsumsi buah bersama produk susu seperti susu atau keju, atau makanan berbasis tepung seperti roti. Kasein dalam susu dan gluten dalam tepung dapat mengganggu penyerapan antioksidan buah dan menyebabkan kembung. Saya pernah menangani pasien yang mengeluh perut kembung setiap pagi karena kebiasaan makan buah dengan roti. Setelah menghentikan roti dan fokus pada buah saja, keluhannya hilang. Kelima, simpan buah dengan benar. Alpukat yang masih agak keras disimpan di suhu ruang hingga matang, lalu dibungkus koran dan disimpan di kulkas agar tahan hingga 2 minggu. Blueberry dan buah beri lainnya direndam sebentar dalam air cuka, hijinol, dibilas, dikeringkan, dan disimpan di reer untuk menjaga nutrisi dan menghilangkan residu pestisida. Sebagai bonus, saya akan membagikan resep jus pembersih pembuluh darah yang saya kembangkan. Campurkan setengah cangkir blueberry beku, setengah alpukat matang, setengah kiwi, dan setengah cangkir air dalam blender. Proses selama 1 menit tanpa tambahan pemanis. Rasa alami dari buah-buah ini sudah cukup kaya dan menyegarkan. Jus ini akan membersihkan pembuluh darah Anda dan memberikan energi segar setiap pagi. Mengubah kebiasaan makan memang bukan perkara mudah, terutama karena gula merangsang otak seperti narkoba, menciptakan kecanduan yang sulit dilawan. Namun, ketidakmampuan menolak gula bukan berarti Anda lemah, itu adalah respons alami tubuh kita. Untuk membantu, saya menyarankan janji 3 hari, selama 3 hari, hindari sepenuhnya 3 buah beracun pisang, anggur, semangka, serta semua gula olahan seperti permen, kue, roti, dan minuman manis. Hari pertama dan kedua mungkin terasa berat, tapi setelah 3 hari, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Sel-sel pengecap di lidah Anda akan bangun, mulai merasakan rasa manis alami dari buah-buah obat seperti blueberry atau kiwi dengan intensitas yang jauh lebih nikmat daripada gula olahan. Saat ngidam gula datang, cobalah makan segenggam blueberry atau kacang almond, atau minum segelas air hangat perlahan. Seringkali, otak kita salah mengira rasa haus sebagai keinginan makan gula, dan air hangat bisa menenangkan dorongan ini. Saya berbicara dengan penuh semangat karena saya sendiri pernah menjadi korban buah yang salah. Di usia 40-an, meski saya dokter, saya tidak kebal dari kekeliruan. Saya percaya semua buah baik untuk kesehatan. Jadi saat bekerja hingga larut malam menulis jurnal ilmiah, saya mengganti makan malam dengan buah-buahan seperti pisang dan anggur untuk mengatasi rasa lapar. Akibatnya tragis, gula darah saya melonjak hingga mendekati diabetes, dan hati saya dipenuhi lemak hingga nyaris gagal berungsi. Saya merasa malu sebagai dokter dan ketakutan menghadapi kenyataan bahwa saya mungkin tak akan hidup lama. Saat itulah saya memutuskan untuk menjadikan tubuh saya sebagai laboratorium hidup. Selama 40 tahun, saya mempelajari setiap makanan, termasuk buah, pada tubuh manusia, membaca dan menerjemahkan ratusan jurnal internasional, dan bereksperimen dengan pola makan saya sendiri. Saya menghentikan konsumsi buah beracun dan beralih ke buah-buah obat yang saya sebutkan.
Hasilnya luar biasa, dalam 3 bulan, gula darah saya kembali normal. Dalam 6 bulan, lemak hati saya hilang sepenuhnya. Kini, di usia genep 3 tahun, saya memiliki pembuluh darah dan pankreas yang lebih sehat daripada kebanyakan orang berusia 50-an. Ini bukan sekadar teori, ini adalah keajaiban yang saya buktikan dengan tubuh saya sendiri. Dan saya yakin keajaiban ini juga bisa terjadi pada Anda. Para pemirsa terhormat, terutama para lansia di seluruh Indonesia, kesehatan bukanlah sesuatu yang jauh di luar jangkauan. Pilihan kecil yang Anda buat hari ini, buah yang Anda ambil atau buang dari meja makan, akan menentukan apakah masa depan Anda dipenuhi penyakit atau kebahagiaan sehat. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, tulis tekad Anda di kolom komentar. Keberanian Anda untuk berubah bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Jangan lupa bagikan informasi ini kepada keluarga dan teman-teman Anda, karena satu tindakan kecil, menekan tombol bagikan, bisa menyelamatkan hidup seseorang dari penderitaan akibat buah yang salah. Terima kasih atas dukungan Anda untuk saluran kami. Saya Dersiti Nurhalia, dan saya berharap bisa terus menemani perjalanan kesehatan Anda. Sampai jumpa.